Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Di kisah sebelumnya, Andika berhasil melumpuhkan 5 begundal yang berbuat onar. Bagaimana kelanjutannya? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Setelah kelima bajingan tengik itu dibereskan, orang-orang di pasar mulai berani berkumpul. Satu demi satu, mereka menghampiri tempat kejadian. Dari kejauhan tadi, sebenarnya mereka menyaksikan ulah Andika terhadap kelima lawannya. Kalaupun orang-orang itu menghampiri tempat kejadian karena memang ingin menegaskan wajah Andika, wajah anak muda tampan yang membereskan kericuhan dengan amat mudah, lucu, tapi juga konyol. Maka kasak-kusuk kemudian menyebar ketika mereka sudah membentuk kerumunan. Siapa dia ya? Kalau dia pendekar, kenapa tingkahnya selebor? Apa ada pendekar selebor? Kata salah seorang dari mereka. Hus, dia dengar loh. Kamu mau perkutut kamu disentil? Ih. Mendapati orang-orang yang berkumpul seperti itu, Andika jadi geleng-geleng kepala. Hei, kenapa kalian jadi senang nonton sejak aku sampai di sini? Kalau kalian ingin terus nonton, silakan. Tapi aku tidak mau disalahkan bila pasar milik kalian habis terbakar. Seru Andika seraya menunjukkan api besar yang melalap sebuah kedai kelontong. Seperti baru disadarkan dari mimpi, orang-orang itu langsung serabutan kian kemari. Mereka langsung mencari ember dan air untuk memadamkan api yang sudah berhasil menghanguskan satu bangunan. Air, air, ambil air. Ember, ember, ambil ember, teriak mereka kalang kabut. Dasar bodoh, 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 kalian memang bodoh, rutuk Andika setengah mangkel. Kemudian dihampirinya pemuda yang menjadi bulan-bulanan tadi. Ada apa sebenarnya Kisanak? Tanya Andika sopan setelah tiba di depan pemuda yang umurnya lebih tua darinya. Aku juga tidak tahu, jawab pemuda itu seraya menyapu sudut bibirnya yang masih mengalirkan darah. Boleh aku panggil Kakang? Tanya Andika. Boleh, tapi aku lebih suka kalau dipanggil Jaka, sahut pemuda yang ternyata bernama Jaka, diiringi anggukan. Oh iya, aku Andika, sambut Andika. Tangannya langsung disodorkan. Mereka berjabatan tangan dan Andika segera membantu Jaka untuk bangkit. Bisa kau ceritakan kenapa mereka memukulimu? Tanya Andika. Mulailah Jaka menceritakan kejadian naas yang menimpanya. Tadi, aku melihat seorang gadis cantik di pasar ini. Sebagai pemuda yang ingin disebut laki-laki, aku langsung tertarik oleh keayuannya. Namun sebelumnya,
aku agak ragu karena wanita itu menyandang pedang yang bergagang kepala naga di punggung. Dan kupikir hanya wanita-wanita pendekar saja yang menyandang senjata seperti itu. Tapi aku berusaha nekat. Akhirnya ku ikuti juga wanita itu. Pada suatu kesempatan, aku berhasil mendekatinya. Wanita itu kutegur dengan sikap ramah. Tutur Jaka seraya menghentikan ceritanya sebentar. Sementara Andika masih menatap wajah Jaka. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Tapi dia berusaha menahan sampai Jaka memutuskan ceritanya. Sikap ramahku ternyata mendapat sambutan yang baik dari wanita itu. Dan dia memintaku untuk mengantarkan ke kedai kelontong yang menyediakan pakaian wanita. Tentu saja membuat hatiku mekar, lanjut Jaka. Maka aku mengantarkannya ke kelontong terdekat. Sesampainya di tempat itu, dia membeli beberapa keperluan. Usai urusannya, dia memberiku uang. Benar-benar sial nasibku hari itu. Rupanya wanita yang kutaksir menyangka kalau aku adalah pesuruh pasar. Tapi lebih sial lagi ketika datang 5 orang bertampang seram yang menuduhku mata-mata. Mata-mata siapa? Tanya Andika memotong cerita Jaka. Aku juga tidak tahu. Mereka lalu menanyakan tujuanku bersama wanita itu. Bahkan mereka membakar begitu saja kedai kelontong tempat belanja wanita yang kudekati. Aku jadi tidak mengerti, keluh Jaka. Tiba-tiba Andika ingat tentang ganjalan hatinya dari cerita Jaka tadi. Tadi kau katakan wanita itu menyandang pedang bergagang kepala naga, tanya Andika. Jaka mengangguk pertanyaan Andika. Pedang bergagang kepala naga? Siapa lagi pendekar wanita yang memiliki pedang seperti itu kalau bukan Purwasi yang berjuluk si naga wanita? Rupanya kita akan bertemu di sekitar daerah ini. Naga wanita jelek, desis Andika tak sabar. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton episode Lembah Kutukan. Kenapa Andika? Tanya Jaka terheran-heran. Apa yang akan dilakukan Andika setelah mendengar ciri-ciri yang disebut Jaka mirip dengan ciri-ciri naga wanita? Temukan jawabannya di video selanjutnya. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.